Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Elis Nur Setiaullah, MPD, selaku dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan, dan teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 13 bermaksud memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang terkait makalah yang berjudul Pendekatan dan Metode Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tresia Istiqomah dengan nomor NIM 2319066 sebagai pemateri pertama, dan juga rekan saya Mailinda Islahulia dengan nomor NIM 2321023 selaku pemateri kedua. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama, pendekatan filosofis. Pengertian filosofis. Istilah filsafat berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philein atau philos, yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia atau sophos, yang berarti kebijaksanaan. Pendekatan filosofis terhadap pendidikan adalah suatu pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan metode filsafat. Pengetahuan atau teori pendidikan yang dihasilkan dengan pendekatan filosofi ini disebut filsafat pendidikan. Kemudian, kerangka pendekatan filosofis. Karakteristik pendekatan filosofi seperti halnya pendekatan sains dapat dilihat dari objek kajian, tujuan pengkajian, dan metode kerja pengkajian. Seluruh aspek pendidikan seperti tujuan pendidikan, isi pendidikan, metode pendidikan, pendidik, anak didik, keluarga, masyarakat merupakan kajian yang komprehensif dari pengkajian filosofi. Pengkajian seperti ini disebut pengkajian sinopsis, yaitu suatu pengkajian yang bersifat merangkum atau mencakup semua aspek pendidikan. B. Pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan induktif sendiri pada awalnya dikemukakan oleh filosof dari Inggris yang bernama Francis Bacon, yang menghendaki agar penarikan kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang konkret sebanyak mungkin. Pendekatan induktif adalah pendekatan pengajaran yang berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimbolkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, atau aturan. 2. Pendekatan deduktif. Pola pikir deduktif secara sederhana dapat dikatakan sebagai pemikiran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum. Bersifat umum diterapkan atau diarahkan kepada hal yang bersifat khusus. Pendekatan deduktif adalah cara berpikir dari hal yang tadinya bersifat umum, yaitu seperti pemberian penjelasan tentang pembelajaran ke hal-hal yang bersifat lebih khusus. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif terkadang sering disebut sebagai pembelajaran tradisional, yaitu guru memulai dengan teori-teori dan meningkat ke penerapan teori, semisal contoh. Kemudian, materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua, Mbak Mailinda.
Saya Mailinda Islahulia dengan NIM 2321023. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pendekatan sosio-kultural. Perubahan sosial dan kultural masyarakat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Akibat dari pergeseran paradigma pendidikan seperti mengubah cara hidup, cara belajar, cara berkomunikasi, dan berpikir serta lainnya. Hal ini menuntut kearifan dan pemahaman pendidik dalam mengembangkan potensi peserta didik agar proses pendidikan berjalan dengan baik. 1. Konsep belajar, bahwa belajar merupakan perubahan yang relatif permanen di potensi behavioral yang terjadi sebagai akibat dari praktik yang diperkuat. 2. Teori belajar sosiokultural. Teori sosiokultural menekankan bagaimana seorang anak atau pembelajaran menyertakan kebudayaan ke dalam penalaran. 3. Konsep teori sosiokultural. Ada 3 konsep penting dalam teori sosiogenesis tentang perkembangan kognitif sesuai dengan revolusi sosiokultural, yaitu genetic law of development, zona of proximal development, and mediasi. Pengertian pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional adalah pendekatan yang dilakukan seorang pengajar terhadap siswa didik dengan mendayagunakan nilai guna dari suatu ilmu, khususnya bahasa, untuk kepentingan hidup siswa didik. Pendekatan ini juga merupakan metode yang dipergunakan untuk mencapai hasil dari pendekatan fungsional sendiri, atau pendekatan yang cenderung mempelajari atau mengajarkan bahasa berdasarkan fungsi bahasa tersebut. Pendekatan fungsional dapat juga diartikan sebagai usaha memberikan materi pembelajaran yang menekankan kepada segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkatan perkembangannya. Pengertian pendekatan emosional. Pendekatan emosional ialah usaha untuk menggugah perasaan emosi peserta didik dalam meyakini, memahami, dan menghayati ajaran agamanya. Emosi adalah gejala kejiwaan yang ada dalam diri seseorang. Emosi berhubungan dengan masalah perasaan. Seseorang yang mempunyai perasaan pasti dapat merasakan sesuatu, baik perasaan jasmani maupun perasaan rohani. Baik, terima kasih atas presentasi dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.